Baiklah, untuk yang pertemuan kelima ini, bagian yang kelima ini adalah tentang operator yang bisa diproses atau diakses pada PHP. Oke, kita baca sama-sama ya. Oke, terdapat beberapa jenis operasi beserta penggunaan data yang dapat diterapkan pada bahasa pemrograman PHP. Di antaranya adalah operasi penghitungan yang dapat dijumpai pada kehidupan sehari-hari maupun operasi yang membutuhkan suatu file untuk dapat ditampilkan pada browser. Nah, sebelum kita membahas tentang operator, kita lihat dulu pengertian dari operator dan operan ya. Operator merupakan sebuah karakter khusus atau simbol atau lambang yang digunakan sebagai instruksi untuk sebuah ekspresi dan menghasilkan output dari ekspresi tersebut. Operan merupakan nilai awal yang akan digunakan untuk menghasilkan nilai baru dengan menggunakan operator. Kalian lihat contohnya di situ ya. 2 plus 3. 2 dan 3 itu adalah operan, sedangkan plus adalah operator. Jadi plus itu adalah operator, yaitu simbol atau lambang. Sekarang kalian lihat di bagian kanan, itu jenis-jenis operator yang akan dibahas di slide ini ya, di part bagian ini. Oke, yang pertama mulai dari operator aritmatika, yaitu operator yang melakukan operasi penghitungan, misalnya tambah, kurang, bagi, dan lain-lain. Sampai dengan operator bitwise, operator yang digunakan untuk operasi bilangan biner, yaitu menggunakan operasi bilangan 0 dan 1 ya. Lalu jenis operatornya juga konversi tipe data. Tipe data pada variabel di PHP dapat dikonversi menjadi tipe data yang lain, misalnya dari string menjadi integer atau sebaliknya, yang dilakukan secara otomatis atau juggling maupun secara manual atau casting. Oke, nanti kita lihat ya pembahasannya ada di tiap materinya ya, tiap pembahasannya, tiap operator. Oke, kita lanjut. Ya, di slide yang ketiga ini kita akan mulai dari operator pertama, yaitu operator aritmatika. Tadi sudah dijelaskan di tabel ya, operator aritmatika itu apa ya. Oke, sekarang jenis-jenis operator matematika kalian lihat pada tabel sebelah kiri, gambar sebelah kiri ya. Itu ada nama operator, lalu simbol dan contohnya. Itu mulai nama operator penjumlahan sampai sisa bagi yang berbentuk persen ya. Oke. Lalu saya isikan di sini yang bagian tengah, gambar tengah adalah skrip dari contoh operator aritmatika ya. Oke, kalian lihat di situ penjumlahan bagaimana, mulai dari baris ke-6 itu saya bikin komentar penjumlahan, lalu baris ke-11 pengurangan, lalu baris ke-16 perkalian, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, silakan kalian lihat. Di sini misalnya penjumlahan. Variabel hasil adalah di baris ke-7 ya. Variabel hasil adalah variabel angka 1 tambah angka 2. Angka di mana lalu echo baris 8, tampilkan ini di browser ya. Angka 1 tambah angka 2 sama dengan hasil. Lalu tampilkan echo BR, maksudnya pindah ke baris berikutnya. Ini angka 1 kita ketahui di baris ketiga adalah 2021 dan angka 2 di baris keempat adalah 9. Oke, gampang ya. Kalian coba di editor kalian masing-masing. Nah, ini adalah sebelah kanan adalah output di browser ya. Saya coba di browser Chrome. Oke, silakan kalian coba. Ya, ada satu kasus khusus dalam aritmatika di PHP ini ya, yang namanya adalah compound aritmatika. Oke, saya jelaskan dulu sedikit ya. Compound aritmatika merupakan operator gabungan aritmatika yang diikuti dengan tanda sama dengan. Cara penulisan operator tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan operator aritmatika pada umumnya. Oke, tabel yang di bawah ini akan menunjukkan jenis dari compound aritmatika. Kalian lihat di situ ya. Yang pertama, tanda plus sama dengan jenis operasinya adalah tambah, lalu min sama dengan berarti kurang, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Lalu saya buat contoh codingan yang saya ketikkan di editor Notepad++. Itu kalian lihat di situ ya, di baris kedua, variabel tambah yang 2001 lalu tambah sama dengan 9. Berarti otomatis dia 2021 tambah 9 adalah 2030. Dan
ya. Kalian itu terlihat pada screenshot dari output pada sebelah kanan ya. Itu adalah hasil running di browser Chrome. Oke, kalian coba, silakan kalian ubah nomornya, maaf, angkanya ya, atau kata gabungannya. Oke, lanjut ya. Operator yang kedua yang bisa diproses oleh PHP, yang bisa diakses oleh PHP adalah operator penugasan. Ya, kalian sudah baca tadi di tabel yang pertama ya, jenis-jenis operator itu berikut keterangannya ya. Kita langsung saja di sini operator. Kalian lihat tabel yang sebelah kiri ya. Di operator penugasan itu ada jenis-jenisnya. Dan pengisian nilai itu, nama operatornya pengisian nilai, simbolnya sama dengan. Lalu pengisian dan penambahan plus sama dengan, sampai dengan yang terakhir ya, pengisian dan penggabungan itu adalah operator, simbolnya apa. Oke. Lalu kalian lihat contoh codingan yang ada di gambar di tengah, itu di editor Notepad++ ya. Hasilnya adalah di sebelah kanan ya. Kebetulan saya copy saja karena bentuknya terlalu besar untuk di screenshot ya, untuk ditampilkan di layar ini. Oke, itu hasil outputnya. Saya lanjut ya. Oke, jenis operator yang ketiga adalah operator increment dan decrement. Kalian udah baca tadi ya, operator ini maksudnya apa? Ada di tabel yang slide pertama ya, yang video pertama ya. Operator increment dan decrement itu apa? Jadi saya nggak akan mengulang. Oke, kita lanjut ya. Di sini jenis-jenis operator increment dan decrement kalian lihat di sini, dari mulai nama operatornya dan deskripsinya apa. Kalian lihat di situ ada pre-increment sampai dengan post decrement. Pre-increment itu simbolnya plus plus lalu diikuti nama variabel. Sampai dengan post decrement itu pertama adalah nama variabel diikuti tanda min min atau tanda kurang 2 kali ya. Lalu di sebelah kanannya, gambar yang sebelah kanan adalah codingan yang saya ketikkan di editor Notepad++ ya, codingan operator increment dan decrement. Lalu outputnya di situ kalian lihat ya, ada tulisan output yaitu angka sampai dengan 2021 sampai dengan terakhir post decrement angka sampai dengan 2021. Oke, kalian coba ya, gampang. Ya, operator keempat yang ada di hadapan kalian ini adalah operator string ya. Tadi silakan udah dibaca ya operator string itu apa dari video pertama ya. Oke. Sekarang operator string itu terdapat 2 cara untuk melakukannya, yaitu menggunakan tanda titik dan menggunakan tanda kurung kurawal terbuka dan tertutup. Oke, di slide ini saya akan memberi contoh menggunakan tanda titik. Apa maksudnya menggunakan tanda titik? Itu merupakan menggabungkan 2 atau lebih string yang terdapat pada string PHP. Kalian lihat contoh codingannya ya di slide yang sebelah kiri, paling kiri bawah ya. Itu contoh screenshot codingan atau script PHP di Notepad++. Oke, ini kita lihat bagaimana penggabungannya ya. Yang pertama, kalian lihat di situ string 1 sampai dengan string 3 dari halaman 5, baris ke-5 sampai 7, lalu baris ke-10 dan 13 itu adalah output. Sudah, sekarang output 1 dan maka akan ditampilkan pada baris 15 dan 18 ya. Output 1 seperti apa, 2 seperti apa, sampai dengan output 4 ya. Itu penggabungan semua, terutama output 3 dan 4 ya. Kalian lihat di situ ya. Maaf, itu penggabungan semua. Output 1 sampai 2, 3, 4 kalian lihat di situ pada baris 10 dan keempat. Output 1 adalah string 1 sampai dengan string 3. Output 2 sekian. Output 3 adalah apa dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Ya, cara yang kedua adalah dengan menggabungkan tanda kurung kurawal ya. Cara ini adalah merupakan cara lain untuk menggabungkan string pada variabel. Nah, kalian lihat di situ ya, di screenshotnya, di script atau codingannya ya. Di situ dilihat bahwa itu adalah penggabungan dari string dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Oke, ini kita lihat.
di mana penggabungannya ya. Oke, kalian lihat di situ dulu. Di baris kelima ada variabel string dengan isinya adalah hi titik-titik, lalu output yang kedua. Nah, itu digabung. Output ya di baris ke-6 itu adalah penggabungannya dengan tanda kurung kerawal yaitu di string ya. Jadi variabel string dipanggil di situ ya. Jadi nanti outputnya jika digabungkan adalah Hi Web Developer seperti yang terlihat pada sebelah kanan. Ini sebelah kanan tulisan ya, berbentuk tulis. Ya, di hadapan kalian ini yang di slide yang ke-8 ini adalah operator logika. Sekali lagi, kalian udah baca tadi operator logika di tabel 1, di slide ke-1 artinya apa ya? Nah, di operator logika terdapat bermacam-macam jenis operator ya. Ada AND, ada OR, ada XOR, ada AND, ada OR, dan ada not ya. Di situ kalian lihat deskripsinya apa aja. Lalu saya berikan contoh script atau codingan yang di gambar yang tengah ya, dan hasil atau outputnya adalah di yang sebelah kanan. Oke, jelas ya? Oke, lanjut. Ya, di slide yang berikutnya ini atau slide yang di hadapan kalian adalah tentang operator perbandingan ya. Sekarang kalian udah baca ya operator perbandingan di slide di video yang pertama tadi ya, slide pertama tadi atau slide yang pertama tadi. Saya tinggal inikan aja, maksudnya tinggal meneruskan saja. Oke, di sini ada jenis-jenis dari operator perbandingan. Kalian lihat di situ di tabel ya. Ada nama operator dan keterangannya apa. Saya kasih contoh. Nah, misalnya di sini bukan kasih contoh, saya bacakan satu ya. Misalnya nama operatornya sama dengan, berarti tanda sama dengannya 2 kali ya. Keterangannya akan bernilai true jika kedua operan bernilai sama sampai dengan yang terakhir lebih kecil atau sama dengan ya. Lalu bentuk yang kanan adalah codingan ya. Codingan dari operator perbandingan ya. Saya masukkan semua di situ ya. Jenis-jenis operator perbandingannya ada lebih kecil, lebih besar, sama dengan, dan seterusnya. Sedangkan gambar kiri paling bawah adalah outputnya. Saya copy ya ke situ. Apa karena bentuknya terlalu besar untuk bisa ditampilkan di layar ini. Oke, kalian coba aja di editor dan browser kalian masing-masing. Oke, kita lanjut. Ya, operator terakhir adalah operator bitwise. Operator bitwise itu sudah dijelaskan sebelumnya ya, bahwa operator yang ada di tabel pada video pertama di pembahasan materi ini, yaitu operator yang hanya menghasilkan nilai 0 dan 1 saja, maksudnya memproses nilai 0 dan 1, bukan menghasilkan ya. Oke, kalian lihat yang di sebelah kiri ya, itu adalah jenis-jenis operator bitwise dari mulai AND, OR sampai dengan right shift. Sedangkan di sebelah yang di tengah adalah itu ada 2 slide ya, saya gabungkan ya karena terlalu panjang ini apa kalau di screenshot terlalu lebar, jadi saya kecilkan saja. Itu adalah codingan atau script dari operator bitwise. Lalu yang sebelah kanannya adalah outputnya. Oke, kalian coba ya masing-masing. Oke, kita lanjut ke video yang berikutnya. Baik, seperti biasa pada tiap akhir bahasan, kalian wajib ya hukumnya wajib untuk like, share, subscribe, dan komen biar codingan kita, tutorial kita makin berjaya terus. Oke, sampai berjumpa di part yang berikutnya.